Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Vendo07 di sini dan ya ini tanggal 31 Agustus jam ini ya, jam 1 kurang 5 menit, jam 12:55. Gue tahu sekali lagi gue tahu ini channel Clipper, tapi gue ngerti lagi ya, kita tahu ya live TikTok nggak bisa. Semua gue ngomong nih kayak sambil merinding ngeliat berita-berita yang tersebar di luar sana soal penembakan segala macam gitu. Eh, jadi gue izin dulu nih untuk channel Clipper ini, untuk channel klip ini, buat gue untuk menyuarakan yang gue bisa ya tentang hiruk pikuknya negara ini teman-teman. Jadi ini gue bener-bener nggak bisa tidur. Dan di sini Bung Ferry Irwandi, setelah gue tadi ngeliat storynya ya di sini kita lihat dulu. Gue jujur nggak ngerti ya, jujur gue nggak nonton karena lo ngerti lah TV itu gimana ya. Jujur gue ngeliat berita-berita ini cuma ya dari Bung Ferry, terus ngeliat berita-berita di X, karena faktanya emang yang terjadi di lapangan tuh yang di-share-share sama emang teman-teman kita yang gerak di sana gitu teman-teman. Oke, ini tadi ya seruan buat balik karena emang udah nggak kondusif banget. Aparat udah mulai pakai ya, hal yang begituan ya. Gue nggak bisa ngomong, gue takut kena take down juga sih. Oke, di sini mana tadi ya? Nah, di sini. Sebelum kita lihat fitnya Bung Ferry yang tadi, mungkin kalian juga bisa langsung aja ke IG ya biar lebih jelas ya. Tapi di sini gue pengen ngejabarin aja gitu. Gue bacain juga. Oke. Setelah malam ini selesai dan gue sampai di rumah, dengan selamat tolong cek feed gue nanti, postingan yang tadi maksudnya. Kita bakal bongkar semua akun pro pemerintah yang awal memprovokasi semua kerusuhan dan kekacauan ini. Jika kalian mau cari salah satu penyebab semua kehancuran ini, maka merekalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab. Oke, kita lanjut slide. Nah, ini dia nggak mention Pak Prabowo ya, walaupun eh gue tahu ya, mungkin yang megang akunnya gitu, yang megang akunnya ini ya gue nggak tahu, gue nggak tahu. Mungkin entah adminnya dan Pak Prabowo itu eh cuma dikasih tahu informasi baik-baik aja gitu kali ya. Makanya sampai saat ini nggak ada tuh updatean story. Malah kita lihat militernya sekarang, gue nggak bisa ngomong anjing, gue gedek buat gue kalau nggak YouTube gue nih keluar semua kata-kata yang mungkin belum pernah gue ucapkan anjir. Oke, kita lanjut back to topic. Nih, kata Bung Ferry, kalau Presiden Prabowo mau tahu siapa otak yang mau menusuk Anda, gitu maksudnya, yang menyusupi lah, pasti demo ini ada yang menyusupi agar lebih parah gitu situasinya gitu. Gitu. Mau tahu siapa otak yang mau menusuk Anda, maka silakan telusuri siapa bos orang-orang ini. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini udah diupdate ya. Sekarang kita lihat dulu. Oke, di sini ini dari kita langsung bacain aja nih, mungkin dari X ya. Dreus Tijan @dreus_tijan in DX. Belum dengar ada mahasiswa-mahasiswa yang mau demo ke DPR soal tunjangan naik ini. Paham dong kenapa wak ini kayak lebih memicu ini ya, memicu api gitu. Oke, sebelumnya gue belum bacain captionnya lagi. Kita bacain dulu, sorry guys ya. Karena ini bener-bener no cut no edit, gue langsung ngeliat storynya Bung Ferry dan postingannya dah. Oke, kerusuhan dan semua akun ini adalah akun pro pemerintah. Ingat ya, akun pro pemerintah, perlu digarisbawahi. Sebelum tanggal 25, merekalah salah satu pihak yang terus-terusan memprovokasi. Bukti terlampir. Jika Presiden Prabowo dan intelijen mencari dalang semua kerusuhan ini, telusuri akun mereka, cari pemberi kerjanya. Mereka adalah pihak-pihak pertama yang mengembuskan semua kerusuhan ini. Buat netizen, silakan buka akun mereka. Lihat dengan gamblang mereka bekerja untuk siapa. Jangan biarkan mereka melenggang begitu saja setelah kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Atas semua darah korban yang jatuh, gue langsung kebayang yang kemarin kelindes, terus tadi ada yang
sampai kepalanya tuh kena peluru karet katanya. Gue nggak sanggup anjir sumpah kalau soal korban yang jatuh. Nafas gue terengah-engah cuy, sorry banget ya. Kalian dan kelompok kalian sangat bertanggung jawab. Sebarkan ini seluas-luasnya, jangan mau diadu domba, bener gitu. Dan gue ya sebelumnya gue udah ada ngeklip juga, tapi gue ngeklip waktu Bung Ferry ngelihat nge-reaction tentang apa namanya, tentang kenaikan gaji dan hal-hal yang beredar lah. Dan sebenarnya Bung Ferry ini udah menduga ya, dia udah research, emang dia bener-bener udah research di live itu. Ntar gue kasih link live-nya di replaynya di membership ya. Itu emang Bung Ferry ini udah menduga akan ada susupan-susupan ini teman-teman. Jadi di sini dia ngasih riset ini ya. Dia udah riset dari jauh hari dan bener-bener di riset sama dia orang-orang yang memprovokasi ini. Jadi ini bener-bener valid nih orang-orang trash anjing. Emang inilah biang-biangnya gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja kita lihat ya. Ini tadi udah kita bacain. Oke, slide kedua. Oke. Bubarkan saja DPR RI kalau UU perampasan aset tidak kunjung disahkan. Rakyat punya kekuatan untuk menuntut haknya. Wakil rakyat itu bisa duduk di gedung DPR karena dipilih rakyat, bukan merangkak sendiri sampai ke kursi jabatan pun juga dengan presiden. Maksudnya ini ya, gini ya. Maksudnya kan ini dulunya orang-orang pro pemerintah nih, real pro pemerintah ya. Tapi mereka kayak menyulut gitu. Makanya maksudnya inilah orang-orang yang sebenarnya ya, yang menyulut dibalik menjadinya kekeosan ini gitu teman-teman. Oke, yang ketiga, oke, mistweet dari @heraloebs. Oke, kalian bisa cari aja. Sentimen publik terhadap DPR memuncak. Netizen seruan demo bubarkan DPR. Nah itu tuh. Gelombang seruan untuk membubarkan DPR RI yang ramai di media sosial menjelang 25 Agustus 2025 bukanlah tanpa sebab. Ya, ini kayak ya kayak gini. Tuntutan kita kan biar diberi keadilan aja lah ya kan. Kayak kita membutuhkan DPR, tapi kalau kerjanya tuh bener gitu. Tapi tuh gaji udah gak ngotak, makanya kita turun ke jalan. Dan ini seruan kayak gini nih, ini udah termasuk provokasi banget. Dan faktanya gitu loh. Kita tahu lah tadi ya, bahkan ada yang tiba-tiba bukan anggota demo ya, apa namanya, bukan dari pihak yang demonstran, yang tiba-tiba yang rusuh, yang rusak, yang ngebakar. Sebenarnya itu yang bener-bener emang menyulut aja gitu, yang membesar-besarkan jadi kayak seolah-olah kita anarkis banget, padahal tujuan kita itu emang DPR gitu. Kita meminta keadilan dari orang-orangnya, biar yang joget-joget, yang keluar kata-kata faktanya dari mulutnya itu, songong congkaknya itu si Syaroni itu, kita butuh mereka ngomong permintaan maaf segala macam, dan kita mau didengar juga permintaan kita gitu loh. Kayak itu udah ngotak dari semua apa namanya, gaya yang kemarin juga itu tuh fakta banget lah, belum lagi tuntutan yang lain gitu loh teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Dari Tkarok 007 @tkarok 007 ya. Semoga diikuti sosmed lain secara sukarela matiin fitur live-nya karena udah jadi alat propaganda nyebarin kekerasan. Nah, tuh. TikTok sampai dimatiin dan akhirnya coy. Cuma gue ngelihat X itu nggak kuat, sumpah. Kalau ditayang di YouTube nih, channel gue bahaya juga gitu. Tapi gue untuk kali ini ya, gue nggak peduli channel gue kenapa karena gue pengen vokal. Dan lebih kurangnya gue mohon maaf, dan sekali lagi ya buat teman-teman yang ada di daerah Kuitang gitu, maksud gue kayak ya udah mundur dulu karena ini udah semakin parah banget. Mereka udah ngeluarin hal yang bisa bikin kita lebih celaka gitu teman-teman. Bahkan ini bisa memakan lebih banyak korban jiwa kalau kita misal tetap masih di sana. Jadi kita stay safe, kita ya pulang dulu seperti seruannya Bung Ferry tadi. Kita pokoknya apalah, isi energi kita ini karena emang udah benar-benar disusupi juga gitu loh biangnya, maka semakin membara gitu. Jadi ini menjadi kesempatan untuk
pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari masa ini teman-teman. Kita nggak tahu lah ya. Jadi so lebih kurangnya gue mohon maaf, sekali lagi stay safe teman-teman.